Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita lahirkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan usia yang panjang sehingga dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh teladan kita dalam mengisi dan memuliakan bulan suci Ramadan. Pendengar yang berbahagia, kita yakin dan percaya bahwa semua yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya terhadap kita umat manusia. Sebaliknya, apa saja yang dilarang oleh Allah pasti mengandung mudarat terhadap kita umat manusia. Tinggal kita mampu atau tidak untuk mengetahui manfaat yang terkandung dalam perintah-perintah itu, ataupun mengetahui mudarat yang tersirat dalam larangan-larangan itu. Perintah menjalankan puasa Ramadan telah jelas disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam nas tersebut menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya, dengan kewajiban berpuasa bagi setiap mukmin dan mukminat yang kuat dan tidak ada larangan untuk menjalankannya. Maka kita berkeyakinan bahwa di dalam puasa itu mengandung beberapa faedah, manfaat, ataupun hikmah-hikmah yang ada kaitannya dengan hidup dan kehidupan manusia. Kesehatan yang dapat dihasilkan dari ibadah puasa itu tidak hanya kesehatan lahiriah saja, akan tetapi juga kesehatan batiniah terutama. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita lihat nilai-nilai rohani dan nilai-nilai jasmani yang dihasilkan dari ibadah puasa. Untuk yang pertama, kita lihat nilai-nilai rohani yang dihasilkan dari ibadah puasa. Di antaranya, yang pertama, puasa menumbuhkan rasa taat, patuh, dan loyal kepada perintah Allah. Puasa adalah suatu ibadah yang dilaksanakan karena adanya panggilan jiwa sendiri, tanpa adanya pengawasan dari orang lain. Meskipun di rumah kita banyak makanan-makanan lezat, tetapi kita tidak akan memakannya. Karena dalam hati kita berkeyakinan perbuatan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan pada peraturan tanpa ada yang mengontrol semacam itu sangat besar manfaatnya bila dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang. Orang yang sedang berpuasa tidak makan, tidak minum, lebih kurang 12 jam. Badan bagi kita terasa lemah. Tenaga kita juga terasa lesu. Itu baru sehari. Kalau pur tidak kemasukan makanan apa-apa lebih dari sehari seperti yang diderita oleh fakir miskin, tentu akan lebih payah lagi.
Yang demikian itu akan menumbuhkan rasa belas kasih terhadap sesama insan yang hidupnya lebih menderita dari kita. Yang akibatnya, kemudian kita diwujudkan, mengulurkan tangan dan memberikan bantuan kepada mereka. Yang ketiga, puasa bisa melatih sabar. Orang yang sedang berpuasa, meskipun waktu berbukanya hanya kurang beberapa menit saja, dia tetap tabah, sabar menunggu sampai datang waktu berbuka. Walaupun perut rasanya sudah sangat menuntut untuk makan, kesabaran semacam ini sangat dibutuhkan bagi setiap manusia yang hidup. Karena selama manusia itu hidup, antara suka dan duka, susah dan gembira saling silih berganti. Keadaan yang semacam ini sangat dibutuhkan sifat sabar. Sabar dalam menerima musibah, sabar dalam melaksanakan ibadah, dan lain sebagainya. Pendengar rahimakumullah. Di samping kegunaan puasa untuk kesehatan rohani manusia, puasa juga mempunyai fungsi untuk menjadikan manusia itu sehat jasmaninya. Di antara manfaat puasa untuk kesehatan, yang pertama, menurunkan berat badan. Penelitian menyebutkan bahwa puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga pembakaran kalori dan lemak di dalam tubuh ikut meningkat. Hal ini bisa membuat berat badan menurun dan terhindar dari resiko obesitas. Manfaat kedua, untuk menjaga kesehatan jantung. Beberapa riset menunjukkan orang yang rutin berpuasa selama 1 bulan terlihat memiliki risiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, mengurangi risiko terkena diabetes. Hal ini berkaitan dengan efek puasa yang dapat merangsang perbaikan metabolisme tubuh dan meningkatkan kinerja insulin, yaitu hormon yang mengatur gula darah. Yang keempat, mengurangi risiko munculnya kanker. Puasa bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan sel-sel kanker, sebab selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh termasuk juga sel-sel kanker akan berkurang akibat berkurangnya asupan nutrisi yang masuk pada tubuh kita. Yang kelima, menjaga kesehatan mental. Puasa dapat menurunkan kadar hormon stres dan merangsang hormon endorfin yang baik untuk meredakan kecemasan. Bahkan, peneliti dari Jepang yang bernama Profesor Yoshinori Osumi membuktikan secara ilmiah bahwa puasa dapat membawa dampak baik bagi kesehatan. Berdasarkan temuan Osumi, dia berhasil memenangkan hadiah Nobel di bidang ilmu kedokteran pada tahun 2016 lalu. Pendengar yang berbahagia, kewajiban puasa bulan Ramadan yang hanya setahun sekali ini, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita hayati rahasia-rahasianya. Kita ajak puasa telinga kita, mata kita, mulut kita, dan hati kita dari sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Di samping kita menjauhi sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita menurut tuntunan fikih. Insya Allah, bila hati kita benar-benar puasa dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti takabur, bagil, iri, dengki, dan sebagainya, panca indera kita puasa di perbuatan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan makan, minum, dusta, melihat atau mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Insya Allah, rohani dan jasmani kita akan menjadi sehat seperti yang
telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.